Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Arif Fauzi, saya, Syifa Roida Zaronisa, dan Ustadzati Umaroh akan mempresentasikan mata kuliah pragmatik yang berjudul Prinsip Kesopanan. Nah, untuk penjelasan berikutnya, silakan disimak video berikut ini. Prinsip kesopanan. Leach mendefinisikan kesopanan sebagai jenis perilaku yang memungkinkan para peserta untuk terlibat dalam interaksi sosial dalam suasana harmoni yang relatif. Kesopanan mengurangi dampak yang tidak sopan dalam interaksi sosial. Orang cenderung melebih-lebihkan dampak sopan, sementara dampak tidak sopan cenderung diminimalkan. Leach membagi prinsip kesopanan menjadi 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan hati, maksim penghargaan atau penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. 1. Maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan adalah maksim yang berfungsi untuk mengurangi kerugian orang lain sekecil mungkin dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Orang berbicara yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Contoh, Ibu, ayo dimakan baksonya. Di dalam masih banyak kok. Teman ibu, wah enak sekali. Siapa yang memasak ini tadi, Bu? Informasi indeksial dituturkan oleh seorang ibu kepada teman dekatnya pada saat ia berkunjung ke rumahnya. Nah, pada pemaksimalan keuntungan bagi pihak lawan bicara tampak sekali pada ucapan sang ibu. Ucapan itu disampaikan kepada tamu sekalipun sebenarnya satu-satunya yang tersedia adalah apa yang disajikan kepada si tamu tersebut. Ucapan itu dimaksudkan dengan maksud agar tamu tersebut merasa bebas menikmati hidangan yang disajikan itu tanpa ada perasaan tidak enak sekalipun. 2. Maksim kemurahan hati. Maksim kemurahan hati atau maksim kedermawanan adalah maksim yang berfungsi untuk mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Dengan maksim tersebut, para penutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Contoh, A. Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor. B. Tidak usah mbak, nanti siang saya juga mau mencuci juga. Informasi indeksial. Ucapan ini merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah kos yang memiliki hubungan yang dekat. Dari ucapan yang disampaikan si A di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambah beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor milik si B. 2. Maksim kemurahan hati. Maksim kemurahan hati atau maksim kedermawanan adalah maksim yang berfungsi untuk mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Dengan maksim tersebut, para penutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Contoh, A. Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor. B. Tidak usah mbak, nanti siang saya juga mau mencuci juga. Informasi indeksial. Ucapan ini merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah kos yang memiliki hubungan yang dekat. Dari ucapan yang disampaikan si A di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambah beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor milik si B. Maksim penghargaan atau maksim penerima. Maksim penghargaan menjelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim penghargaan diharapkan agar para penutur tidak saling mengejek, mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Contoh, Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bahasa Arab. Maksim kerendahan hati dalam kurung kesederhanaan.
Dalam maksim kesederhanaan, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Maksim kerendahan hati diungkapkan dengan menggunakan kalimat ekspresif dan asertif. Bedanya dengan maksim kemurahan yaitu maksim ini berpusat pada diri sendiri, sementara maksim kemurahan berpusat pada lawan tutur. Contoh, kau sangat pandai dalam membobol gawang lawan. Lima, maksim kecocokan atau pemufakatan. Maksim kecocokan seringkali disebut dengan maksim pemufakatan. Dalam maksim ini, ditekankan agar para penutur dapat saling membina kecocokan atau pemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Contoh, direktur berkata, "Urusi bagian keuangan karyawan bulan ini." Manajer, "Baik Pak, saya akan segera mengurusinya." Informasi indeksal, seorang direktur memberikan perintah kepada seorang manajer keuangan. Pertuturan di atas memperlihatkan manajer memberikan persetujuan atas perintah yang diberikan oleh direktur. Kita melihat pemufakatan ini sebagai hal yang wajar. Kita menganggap aneh jika manajer itu menentang keinginan direktur. 6. Maksim kesimpatian. Di dalam maksim kesimpatian, diharapkan agar para peserta tutur memiliki rasa simpati terhadap keadaan lawan bicaranya. Masyarakat tutur Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa kesimpatian terhadap orang lain di dalam komunikasi kesehariannya. Contoh, Benny berkata, "Aku gagal tes dan ditolak jadi anggota TNI, John." Johnny, "Jangan sedih ya, mungkin hari ini bukan rezeki kamu." Informasi indeksal, Benny sedang sedih karena gagal tes menjadi anggota TNI. Nah, dalam penuturan di atas, Johnny menunjukkan simpatinya terhadap keadaan yang sedang dialami Benny.